Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi apa saja yang akan kita bahas pada pembelajaran akidah akhlak di semester ini. Oke, langsung saja. Ada 3 subtema yang akan kita bahas pada semester ini, yaitu tentang yang pertama, qada dan qadar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan yang terakhir yaitu bagaimana adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Dari ketiga subtema tadi, Ibu sudah menyiapkan masing-masing video pembelajaran berisi tentang penjelasan-penjelasan dengan harapan kita bisa memahami dan mengamalkan isi dari video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Baik, langsung saja, silahkan simak video berikut ini. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana qada Allah, jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan Allah sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Ada 2 macam takdir, yaitu mu'allaq dan mubaram. Pertama, contoh dari takdir mu'allaq yakni kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Selanjutnya, kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. Yang terakhir yakni kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Selanjutnya yakni contoh takdir mubaram adalah jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia. Api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Salah satu contoh dari dalil yang menjelaskan tentang qada dan qadar yakni ada pada surat Ar-Ra'd juz 13 ayat 8 yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah. Tak satupun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia. Semuanya tak ada yang mengetahui takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa selayaknya memiliki keimanan kepada rukun Islam secara utuh. Perilaku-perilaku itu dilakukan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku-perilaku itu sebagai berikut: berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan, yakni ikhtiar, menyerahkan segala persoalan kepada Allah, yakni tawakal, selalu berterima kasih kepada Allah, yakni bersyukur,
Selanjutnya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yakni takwa, rela atau menerima pemberian Allah, yakni qanaah. Yang terakhir yakni tahan godaan atau sabar. Adapun manfaat beriman kepada qada dan qadar. Pertama, senantiasa jiwa akan merasa tenang. Yang kedua, kita akan senantiasa bersikap sabar dan bersyukur atas segala apa yang ditakdirkan Allah. Yang ketiga yakni menumbuhkan sikap optimis pada diri kita. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari sifat sombong. Baik, untuk sebab kedua yaitu menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, di sini sebelum lebih spesifik ke dalam judulnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari remaja. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah remaja. Remaja memiliki arti proses transisi dari usia anak-anak dengan usia dewasa. Menurut seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred mengemukakan bahwa kemampuan untuk mengenal hal yang baru pada seseorang itu di usia 12 tahun. Sedangkan untuk mengambil kesimpulan dari fakta yang ada mulai usia 14 tahun. Sedangkan untuk usia 14 tahun ke atas, seseorang sudah bisa menolak apa yang tidak mereka inginkan. Jadi mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi pada usia 14 tahun ke atas ini seseorang sudah bisa memilah mana yang kurang masuk akal atau bahkan hal-hal dulu yang pernah diterimanya itu bisa juga ditolak lagi. Lalu ciri-ciri remaja antara lain yang pertama, mereka cenderung suka menolak, suka membantah, terus juga suka berimajinasi dan memiliki semangat yang tinggi. Terus juga bisa kemampuan untuk mencari jati diri. Jadi masa remaja ini merupakan masa yang paling penting karena proses pencarian jati diri itu tadi. Kemudian ada juga selalu pengen dituruti keinginannya. Jadi jika mereka punya keinginan A gitu, harus dituruti keinginan itu tadi. Dan juga suka menggebu-gebu emosinya. Terus ada juga suka spontan, cenderung sulit diatur, dan mereka suka mengkritik jika seseorang ada yang kurang di pikiran mereka tuh langsung dikritik dengan cara yang spontan, serta memiliki kepribadian yang unik. Berdasarkan dari ciri-ciri yang telah Ibu sebutkan tadi, masa remaja ini merupakan tolak ukur dalam pengenalan jati diri kalian. Jika kalian pada masa remaja ini sudah mengenal jati diri dengan baik, maka kalian hanya perlu mengembangkan apa yang sudah ada pada diri kalian. Yang selanjutnya yaitu ada pergaulan remaja menurut Islam. Waktu selalu berputar seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini tidak luput dari berbagai macam kisah dan juga masalah. Begitu pula dengan para remaja yang menemukan zamannya. Islam mengajarkan akhlak yang mulia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk juga akhlak para remaja. Namun tidak mudah karena para remaja saat ini memiliki sifat yang suka menolak dan memberontak. Ada pergaulan remaja dalam Islam yang pertama yaitu menjaga sopan santun. Meskipun dengan teman sebayanya kita harus menjaga sopan dan santun. Jika kita berbeda pendapat, jika kita berbeda argumen, maka sopan dan santun itu tetap harus dilakukan dalam pergaulan. Yang kedua yaitu mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami ini perlu dilakukan dalam pergaulan. Karena jika kita memiliki perbedaan pendapat, jika salah satu dari kita mau mengerti dan memahami pendapat itu tadi, maka tidak akan terjadi pertikaian dan persahabatan akan tetap terjalin dengan harmonis. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Nah, di sini mengajak ke arah kebaikan yaitu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikuti dengan sedekah dan beramal soleh. Yang keempat yaitu lapang dada dan suka membantu. Jika dalam pergaulan remaja ini karena penuh lika-liku dan kadang memancing permasalahan, maka kita perlu menanggapinya dengan lapang dada. Dan jika ada seseorang yang perlu bantuan, maka kita harus membantu seseorang tersebut. Yang kelima, berperilaku adil dan juga jujur. Karena sikap adil dan jujur ini sangat penting dalam pergaulan remaja. Jika ada salah satu yang berbohong atau ada yang salah satu yang pilih kasih, maka itu akan merugikan orang lain. Yang keenam, berlomba-lomba mencari ilmu.
di sini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kalian. Karena jika ada salah satu yang tidak mengerti misalnya ilmu agama, terus ada yang tidak mengerti tentang ilmu pelajaran di sekolah, maka kalian bisa bertukar pendapat. Nah, ini tuh juga bisa meningkatkan hasil prestasi belajar kalian ketika berada di dalam kelas. Contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menurut Islam, yang pertama, minum minuman keras atau khamr dan juga berjudi. Maksudnya remaja tidak diperbolehkan untuk meminum minuman keras dan juga berjudi. Karena minum minuman keras ini bisa membuat kita tidak sadarkan diri, dan itu bisa membuat setan yang akan mendominasi tubuh kita. Jadi kita kan tidak tahu apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita pas habis minum minuman keras atau minum khamr itu kita mencuri atau kita tawuran sama seseorang, kan kita nggak tahu. Ini merupakan hal yang harus dihindari, dan judi itu juga harus dihindari karena juga haram hukumnya. Yang kedua, pergaulan bebas dengan lawan jenis atau biasa disebut dengan istilah pacaran. Nah, pacaran ini bukan seperti hubungan antar teman lagi karena sudah menjalani kisah cinta yang serius. Jadi masa remaja ini biasanya masa-masa yang sedang dimabuk cinta. Nah, jika seseorang tidak diimbangi dengan iman yang kuat, maka akibat fatal yang akan menjurus kepada maksiat. Berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 32, pacaran merupakan hal yang dosa karena sudah termasuk mendekati zina. Karena pacaran di sini juga memancing fitnah dari orang lain. Jika kalian naik sepeda motor berdua, dilihat orang, itu kan juga bisa menimbulkan fitnah. Seperti itu. Yang ketiga yaitu tawuran. Tawuran merupakan aksi berkelompok antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya untuk saling menyerang satu sama lain. Jadi karena sikap remaja yang dipenuhi dengan rasa amarah yang bergejolak dan juga suka menentang, maka seharusnya ini bisa dihindari dengan memperkuat iman. Jadi akan terjerumus dalam perkelahian dan masih bisa untuk menjaga emosinya. Dampak negatif dari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dampak negatif untuk diri sendiri, yang pertama, bisa dianggap sebagai remaja yang memiliki iman yang kurang kuat atau lemah. Yang kedua, tidak dipercaya lagi dalam keluarganya. Dan yang ketiga, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Yang keempat, dilabeli dengan remaja yang kurang berguna bagi orang lain. Yang pertama, bisa memberikan sakit hati kepada orang tua karena orang tua malu. Dan yang kedua, dikucilkan dalam pergaulannya. Yang ketiga, tidak bisa memberi kenyamanan terhadap orang lain. Bagi lingkungan, tidak disenangi masyarakat dan bisa juga dikucilkan, membawa nama baik lingkungan jadi menjadi tercemar. Dan yang ketiga, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya. Remaja agar tidak membawa pengaruh buruk dalam perilaku menyimpang ini bisa diimbangi dengan yang pertama, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, bisa diimbangi dengan aktif di organisasi masyarakat atau organisasi di sekolah masing-masing. Selain menjalankan ajaran agama Islam, kita sebagai umat Islam sangat penting untuk menjadikan diri kita maupun orang lain memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam hal berjalan, berpakaian, maupun makan dan minum. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya, sesungguhnya aku, yaitu Muhammad, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Hendaknya sebelum melakukan perjalanan, kita sudah mengetahui ke arah mana kita akan pergi, untuk menghindari terjadinya menyia-nyiakan waktu di tengah jalan hanya untuk berpikir ke arah mana kita akan pergi. Kemudian, berjalanlah secara normal, tenang dan sopan, badan fokus lurus ke depan, dan kepala sedikit menunduk. Hindarilah berhenti di tengah jalan kecuali ada perkara yang mendesak. Dan yang paling penting, tidak berjalan sambil makan. Menata niat sebelum berpakaian, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Kemudian gunakanlah pakaian yang bersih dan nyaman. Menggunakan pakaian sesuai jenis kelamin. Dan yang paling penting, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat.
menjaga kehalalan dari makanan dan minuman. Makanlah dalam keadaan duduk dan tidak berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha 'ani syurbi qa'iman." Yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Melafalkan bismillah sebelum makan atau minum. Kita diperintahkan agar makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kul bishimalih, fayashrabu bishimalihi." Yang artinya, jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Adalah tidak seharusnya kita meniup makanan atau minuman yang panas untuk mendinginkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Yang artinya, ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk dari mensyukuri nikmat Allah, kita mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Kita dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan seusai makan, karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dan yang paling penting, mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Baik, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian sudah mau meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak, dan insya Allah untuk memahami video penjelasan yang Ibu perlihatkan tadi. Baik, selanjutnya dari ketiga penjelasan tadi dengan subtema yang berbeda-beda, adakah di antara ketiganya perkara-perkara yang belum kalian pahami? Silahkan tulis di kolom komentar, atau kita bisa diskusikan di grup WhatsApp ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.